Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya dari kelompok 6 sebagai moderator akan menyampaikan materi tentang STEM, di mana pada kelompok 6 ini anggotanya adalah saya sendiri, Pinati Agustiani Rahman, dan teman saya yang bernama Dina Mardiana dan Syifa Ainidia. Untuk pembahasan pertama tentang sejarah akan disampaikan oleh Syifa Ainidia. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah model pembelajaran STEM. Penggunaan konsep STEM telah sering diterapkan pada banyak aspek dari dunia bisnis. Misalnya, revolusi industri, Thomas Edison dan penemu lainnya. Penggunaan STEM terutama digunakan di perusahaan-perusahaan rekayasa untuk menghasilkan teknologi revolusioner seperti bola lampu, mobil, alat-alat, dan mesin. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk inovasi ini hanya sedikit berpendidikan atau masih ada di masa belajar. Misalnya, Thomas Alva Edison tidak mengenyam bangku kuliah. Begitu juga dengan Henry Ford. Peristiwa sejarah lainnya yang mendorong tumbuh dan berkembangnya STEM yaitu Perang Dunia Kedua dan peluncuran Sputnik Uni Soviet. Teknologi yang diciptakan dan dipakai dalam Perang Dunia Kedua hampir tak terukur banyaknya, dari bom atom dan jenis-jenis persenjataan lainnya, serta karet sintetis untuk berbagai jenis kendaraan transportasi darat dan air. Para ilmuwan, matematikawan, dan insinyur banyak dari akademisi bekerja sama dengan militer untuk menghasilkan produk inovatif yang membantu memenangkan perang. Pada tahun 1957, Uni Soviet kemudian berusaha dan berhasil meluncurkan Sputnik 1. Ini adalah satelit yang berukuran bola pantai dan mengorbit bumi sekitar 1,5 jam. Ini adalah tonggak teknologi dimulainya kompetisi ruang angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Inovasi raksasa ini menggunakan prinsip STEM untuk menghasilkan beberapa teknologi yang paling produktif dalam sejarah. Namun, penggunaan STEM dalam pendidikan hampir tidak ada. Pada tahun 1990, sebuah agensi pemerintah Amerika Serikat yang menyokong penelitian dan pendidikan fundamental di bidang sains dan teknik, yaitu National Science Foundation atau NSF, telah menyatukan sains, teknologi, teknik, dan matematika dan membuat singkatan STEM. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori pengembangan model pembelajaran STEM. STEM yang digagas oleh Amerika Serikat ini merupakan pendekatan yang menggabungkan 4 disiplin ilmu secara terpadu ke dalam metode pembelajaran berbasis masalah. Metode pembelajaran STEM menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan untuk menyelesaikan suatu kasus. Definisi 4 aspek STEM. Sains memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep yang berlaku di alam. Teknologi adalah keterampilan atau sebuah sistem yang digunakan dalam mengatur masyarakat, organisasi, pengetahuan, atau mendesain serta menggunakan sebuah alat buatan yang dapat memudahkan pekerjaan. Selanjutnya, teknik. Adalah pengetahuan untuk mengoperasikan atau mendesain sebuah prosedur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Matematika adalah ilmu yang menghubungkan antara besaran angka dan ruang yang hanya membutuhkan argumen logis tanpa atau disertai dengan bukti empiris. Masing-masing aspek STEM jika diintegrasikan akan membantu peserta didik menyelesaikan suatu masalah secara jauh lebih komprehensif. Pengintegrasian seluruh aspek ini ke dalam proses pembelajaran akan membuat pengetahuan menjadi lebih bermakna. Peningkatan pembelajaran berbasis STEM akan membentuk karakter peserta didik yang mampu mengenali sebuah konsep atau pengetahuan dan menerapkan pengetahuan tersebut dengan keterampilan atau juga disebut dengan teknologi yang dikuasainya untuk menciptakan atau merancang suatu cara dengan analisa dan berdasarkan perhitungan data matematis dalam rangka memperoleh solusi atas penyelesaian sebuah masalah sehingga pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Selanjutnya, karakteristik model pembelajaran STEM.
Dalam proses pembelajaran STEM, ada dua aspek yang mendukung terlaksananya pembelajaran STEM. Itu sendiri yaitu proses sains dan desain proses engineering. Proses sains dan desain proses engineering ini memiliki berkaitan satu sama lainnya. Proses sains merupakan proses yang terdiri dari yang pertama itu melakukan pengamatan atau memberikan pertanyaan, yang kedua mendesain hipotesis, yang ketiga menyusun jawaban alternatif, yang keempat eksperimen, dan yang terakhir adalah mengemukakan dan menemukan kesimpulan. Sedangkan proses engineering adalah tahapan siklus yang dimulai dari pemetaan sebuah permasalahan, kemudian merancang solusi permasalahan dan membuktikan pemecahan masalah tersebut. Setelahnya, dalam membuktikan proses pemecahan masalah tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemodelan dalam menjawab permasalahan tersebut. Permodelan yang dilakukan ini kemudian diuji cobakan apakah model tersebut efektif atau tidak dalam memecahkan kasus permasalahan. Apabila permodelan tersebut efektif atau tidak dalam memecahkan kasus permasalahan, apakah permodelan tersebut tidak efektif, maka dilakukan revisi yang bertujuan untuk memperbaiki desain tersebut. Proses pertama desain proses engineering adalah pemetaan masalah yang dilakukan melalui proses sains yang menghasilkan gambaran menyeluruh dari permasalahan tersebut. Hasil dari analisa pengamatan masalah akan dipecahkan melalui teori dan model yang didapatkan dari proses pencairan solusi. Berpikir kreatif dan kritis yang dilakukan dengan desain proses engineering atau juga disebut dengan National Academy of Science. Proses bersama antara sains proses dan desain proses engineering dalam menganalisis teori model yang digunakan apakah bisa untuk memecahkan permasalahan atau tidak dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menguji pemecahan masalah yang kemudian dievaluasi. Robert dan Chantun menyatakan bahwa ada 3 pendekatan STEM yang dapat dilaksanakan, yaitu pendekatan terpisah atau disebut juga dengan silo, pendekatan tertanam atau disebut juga dengan embedded, dan pendekatan terpadu atau disebut juga dengan integrated. Selain itu, STEM juga memiliki karakteristik seperti proses pemecahan masalah dilakukan melalui desain dan inovasi, adanya keterhubungan rencana belajar, asesmen, dan standar pembelajaran, memiliki komponen yang terdiri dari sains, teknologi, teknik, dan matematika. Pembelajaran bersifat kolaboratif dan fokus terhadap kehidupan nyata siswa. Pada pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang keempat adalah tentang sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran STEM. Pembelajaran berbasis STEM ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik di Indonesia sebagai upaya untuk melatih kemampuan dan bakat mereka menghadapi masalah abad 21. Pada kurikulum 2013 yang mana pembelajaran diimplementasikan secara tematik, terintegrasi, cocok untuk memadukan pembelajaran berbasis STEM. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, pengamatan atau observer. Peserta didik dimotivasi untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai fenomena atau isu yang terdapat di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari yang memiliki keterkaitan dengan konsep sains dalam pembelajaran yang sedang dibahas. B. Isu baru atau poin yang kedua dalam langkah-langkahnya itu ada ide baru atau new idea. Peserta didik mengamati dan mencari informasi tambahan mengenai berbagai fenomena atau isu yang berhubungan dengan topik sains yang dibahas. Setelah itu, peserta didik memikirkan ide baru dari informasi yang didapat. Yang selanjutnya ada inovasi atau innovation. Peserta didik diminta untuk menguraikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar ide yang telah dihasilkan dapat diaplikasikan. Yang selanjutnya ada kreasi atau creativity, pelaksanaan semua saran dan pendapat hasil diskusi mengenai ide yang didapat diaplikasikan. Dan ada yang terakhir nilai atau society, ide yang menghasilkan peserta didik berupa sebuah nilai yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan model pembelajaran STEM.
Nah, untuk keunggulannya, beberapa keunggulan STEM membuat peserta didik menjadi pemecah masalah, penemu, inovator, mampu mandiri, pemikir yang logis, melek teknologi, mampu menghubungkan budaya dan sejarahnya dengan pendidikan, dan mampu menghubungkan pendidikan STEM dengan dunia kerja ini menurut Morrison pada tahun 2006. Adapun keterbatasannya, persiapan mengajar yang buruk dan kurangnya ketersediaan guru pada STEM yang berkualitas. Yang kedua, kurangnya investasi dalam pengembangan profesional guru. Yang ketiga, persiapan dan inspirasi siswa yang buruk. Yang keempat, kurangnya koneksi dengan individu pembelajaran lain dalam berbagai cara. Yang kelima, kurangnya dukungan sistem sekolah. Yang keenam, kurangnya kolaborasi penelitian di bidang STEM. Yang ketujuh, persiapan bahan ajar yang kurang. Nah, pembahasan yang terakhir sebagai penutup itu daftar pustaka. Daftar pustaka yang kita gunakan, yang pertama ada pendekatan pembelajaran STEM untuk menghadapi revolusi 4.0. Yang kedua ada pendekatan Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics atau STEM. Yang ketiga ada pembelajaran STEM di sekolah dasar. Yang terakhir ada di web. Dan yang selanjutnya ada pada jurnal Apa, Mengapa, dan Bagaimana untuk STEM. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.